Halo semua teman-teman IRV Project dimanapun berada. Hari ini IRV hadir, kita akan bahas tentang yang mana termasuk kata tidak baku dan mana yang termasuk kata baku. Nah, teman-teman tidak disadari seringkali ditemui bahwa kata-kata yang tidak baku itu justru lebih terkenal ya atau lebih familiar digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang kita juga tidak boleh melupakan ini, teman-teman. Kata baku itu harus digunakan ketika kita menulis hal-hal yang sifatnya seperti karya tulis ilmiah, kemudian ada surat-surat yang sifatnya formal ya. Jadi penggunaan kata baku ini sangat penting sekali. Oke, beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku yang bisa disajikan pada sesi ini. Yang pertama itu adalah, kata pertama, jadi A dan di B itu ada praktek. Kemudian ada praktik. Nah, bedanya di huruf ini saja. Nah, yang manakah yang baku? Biasanya kalau kita lihat ada plang ya, buka dokter praktek atau dokter praktik. Nah, kira-kira yang mana yang baku, teman-teman? Ya ternyata yang praktek itu ternyata tidak baku ya, tapi yang baku itu ini, yang praktik. Nah, karena bisa saja ya praktik itu dalam misalnya di sekolah teman-teman ingin mengajak, oke anak-anak mari kita praktikum IPA gitu misalnya. Jadi bisa dijadikan praktikum seperti itu, bukan praktekum. Oke, kata yang kedua, nah ini juga kata yang lazim ya atau yang sering digunakan, ada sekedar atau sekadar. Ayo, yang paling sering kan kita gunakan ini ya sekedar. Ini sekedar basa-basi saja ya. Ini sekadar basa-basi saja ya. Kalau sekadar agak aneh ya. Agak aneh kalau sekedar mungkin lebih lazim. Nah, ternyata yang sekedar ini juga tidak baku. Yang baku itu adalah sekadar. Gimana? Oke, yang ketiga ada hisap dan isap. Ini bedanya adalah penggunaan ada tidaknya huruf H ya. Huruf H. Jadi hisap atau isap. Oke, yang sering digunakan juga sering nampaknya hisap ya, tapi yang baku itu ternyata yang hisap ya. Ada beberapa kata-kata yang menggunakan huruf H, tetapi dia ternyata hanya itu luluh atau hilang ya, itu tidak digunakan. Tapi tidak semua ya teman-teman. Misalnya kata ini harus. Nah kalau huruf H-nya dihilang menjadi arus saja, itu kan bermakna yang berbeda atau bermakna lain seperti itu. Nah, jadi harus dicoba ya atau dibaca-baca kembali. Kemudian, nah sama seperti yang tadi ya, dengan hisap, hadang dan adang, ada tidaknya huruf H. Kira-kira apakah ini berlaku seperti kata yang isap tadi? Oke, ternyata teman-teman ini juga luluh ya. Jadi yang betul itu ya adang. Saya diadang oleh segerombolan apa gitu misalnya kan. Oke, kemudian ini standarisasi dan standardisasi. Yang membedakannya ada tidaknya huruf D ya, penggunaan huruf D. Kira-kira yang mana ya? Standarisasi itu lebih mudah diucapkan ya. Standardisasi. Oke, standarisasi ini ternyata tidak baku dan yang baku itu adalah ini, standardisasi. Oke, standardisasi sebuah project misalnya. Nah ini dirubah atau diubah. Ya, ini kata ini cukup lumrah atau cukup sering digunakan. Kamu jangan merubahnya, kamu jangan mengubahnya. Oke, tulisan saya diubah oleh kakak. Ibu saya mengubah. Terus tulisan saya dirubah oleh kakak. Nah, jadi ada tidaknya R ini ya. Kalau dalam kata ubah. Jadi yang benar itu adalah diubah. Kalau dirubah, kalau rubah ini kan nama seekor makhluk ya teman-teman. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Di sini adalah kata yang dimaksud itu adalah kata ubah.
Oke, tampaknya ini cukup familiar ya. Jadi sekarang itu yang kalau misalnya ada yang menulis merubah, kemudian dengan mengubah, yang baku itu yang ini, yang mengubah ya. Nah, teman-teman itu tadi beberapa kata baku dan kita tidak baku yang sering ditemui. Nah, di sini saya harap teman-teman bisa memberikan like, kemudian komentar, ya, dan yang subscribe juga. Semoga channel ini lebih berkembang. Nah, itu tadi. Sampai jumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Bye-bye.